Proses transplantasi rambut yang dilakukan oleh musisi Kevin Aprilio saat ini menjadi bahan perbincangan di berbagai media. Setelah ramai diperbincangkan, Kevin pun akhirnya mengungkapkan jika transplantasi yang dilakukannya itu ketika dirinya sedang berbulan madu di Turki bersama sang istri. Selain itu, Kevin pun juga secara terang-terangan menjelaskan jika dirinya harus merogoh kocek hingga $3.000 Amerika Serikat untuk menjalani transplantasi tersebut. Enggak, awalnya lagi honeymoon aja di Turki, kemarin habis merit ya. Terus kepikiran di Turki kan terkenal sama transplant rambutnya, jadi pengen aja coba gitu. Nah, karena saya merasa selama ini jidat saya agak lebar gitu. Cuman ya mungkin orang-orang tertentu kalau jidatnya lebar bagus ya. Kalau saya mungkin ngerasa kurang pede. Nah jadi itu, nah sekalian juga pengen tumbuhin brewok aja iseng gitu. Tapi ternyata mereka jago loh ngerjainnya, bagus. Nah itu mereka. Ya prosesnya sih cukup panjang dan cukup ini ya, cukup ya harus luangin waktu lah. Jadi pas ngerjain itu di anestesi dulu, dibotakin dulu karena dia tuh donor areanya dari rambut kita sendiri, bukan dari rambut orang lain. Jadi donor area saya tuh bagian tengah sini ke belakang, dia akan ngambil tapi jeda-jeda gitu, nggak rapet. Makanya sekarang udah tumbuh nggak botak karena dia ngambilnya pinter gitu. Nah, terus diukur dulu ada berapa helai yang bisa diambil. Saat itu kebetulan bisa 6.600 helai, alhamdulillah banyak. Jadi ya udah, ada yang saya distribute ke sini sama sini gitu. Tapi di anestesi dulu. Nah itu yang lumayan sakit sih di situ sih ya, karena kan disuntiknya berkali-kali, puluhan kali. Oh enggak sampai miliaran kok. Waduh, itu mahal banget kalau segitu. Enggak sampai. Harganya termasuk relatif oke ya. Itu ada paket $2.000 sampai $3.000. Kita coba yang $3.000 dan itu sih kompetitif lah. Maksudnya di seluruh klinik transplant baik di Indonesia maupun di luar, harga $3.000 itu untuk di Turki yang one of the best itu oke banget kok. Ada yang lebih mahal banyak gitu. Tapi dia ini memang lagi promo juga untuk orang Indonesia, dikasih diskon lebih murah gitu. Perawatan yang paling cuman setelah ditransplant harus dioles-oles, ada krim juga dari mereka supaya lukanya sembuh kan. Soalnya kan habis ditusuk ribuan kali. Terus nggak ribuan kali, puluhan kali. Terus ya ribuan ya. Terus perawatannya apa ya? Paling ada sampo, vitamin, pil yang harus diminum gitu, ada sih. Ini permanen. Seumur hidup. Lucu ya. Iya, kan bisa lihat teman-teman ya, jidatnya nih udah mulai tumbuh ya. Tenang sih, masih menyesuaikan diri lah. Emang sebenarnya pengennya dipanjangin lagi atasnya. Cuman dari sini yang penting udah ditanam rambut. Penampilan Kevin Aprilio kini tampil brewokan usai melakukan transplantasi rambut di Turki. Sang istri Vici Melani pun merasakan sebuah perbedaan yang terjadi pada wajah sang suami yang kini terlihat berbeda dari sebelumnya. Melihat sang suami yang saat ini memiliki paras yang berbeda, Vici Melani pun selaku istri mengaku suka dengan penampilan Kevin saat ini, yang menurutnya membuat sang suami itu terlihat lebih dewasa. Ya, aku suka-suka aja sih kalau dia suka. Aku lebih suka yang dulu. Suka, cuman lebih dewasa ya. Kan ngimbangin kamu. Intinya gimana tuh? Mau buat bewok sama tambah ini, oh ya udah. Sebenarnya awalnya emang jidat sih. Paling pentingnya saya itu sebenarnya jidat. Cuman orang highlightinnya yang brewok. Padahal sebenarnya esensi saya kesana tuh buat jidat. Brewok ini bonusnya aja gitu. Ya sebenarnya lebih ngerasa seneng aja. Tapi memang saya sih ngelihat ada pro kontra ya. Jadi kalau lihat di sosmed ada yang muji, ada juga yang bagusan natural, ada yang begini begitu. Tapi nggak apa-apa sih, saya sih buat kepuasan pribadi aja sih sebenarnya. Jadi bukan mau dianggap lebih keren atau lebih ganteng atau gimana sih. Tujuannya lebih buat kepuasan pribadi aja gitu. Sebelumnya emang nggak bakat. Nah, tapi gini sih ya. Jadi yang jadi polemik adalah banyak juga kan yang jualan krim atau oil buat rambut
ada buat jenggot, buat brewok. Jadi kalau saya tuh posisinya di sini saya support semuanya gitu, karena semua apa sistem cara numbuhin rambut itu nyamannya masing-masing lah gitu ya. Kalau ini kan instan gitu, tapi nggak instan amat juga ya, tetap dia 3 bulan. Ini kan saya baru bulan keempat, dia perfectnya di bulan ke-6 sampai ke-8 lah, ininya baru kelihatan sejajar gitu. Tapi dan dia tumbuhnya memang lebih lama dari rambut normal. Kan kalau teman-teman perhatikan saya pulang tuh saya botak. Nah, ini tumbuh duluannya malah yang di luar area transplant ini. Merasakan perbedaan dalam perubahan wajah tidak hanya dirasakan oleh sang istri Vici Melanie. Perubahan wajah itu pun juga sangat dirasakan oleh Kevin sendiri, yang dimana dirinya menafsirkan jika dirinya melakukan transplantasi hanya untuk kesenangan pribadi dan terinspirasi dari atlet-atlet UFC yang mayoritas mempunyai brewok. Perbedaannya saya ngerasa lebih ini aja. Brewok itu kan fungsinya sebenarnya macam-macam ya. Kalau saya, tafsiran saya brewok tuh bukan buat biar lebih laki atau lebih ganteng gitu-gitu tuh, bukan kayak gitu. Sebenarnya dia fungsinya buat shading gitu loh. Jadi bisa meniruskan sedikit lah gitu. Tapi dia juga saya pakai ini fungsinya buat apa ya? Buat sorry skip. Ulang ya. Ya, jadi bukan buat menggantengkan diri atau lebih lakikan diri gitu, bukan, lebih ke pengen punya aja gitu. Soalnya saya ngeliat cowok-cowok brewok kok seru juga ya, bisa sometimes kan bisa dicukur semua juga bisa, sometimes dibentuk kayak begini bisa, begitu bisa. Seru aja, lebih ke fun sih buat saya. Jadi bukan buat keren, ganteng dan lain-lain, itu bukan itu tujuan gitu. Sekarang sih masih belum tahu ya mau diapain ya, masih normal banget lah. Mungkin nanti teman-teman lihat di IG saya aja kayak gimana. Itu jadinya sih udah begitu. Sekarang sih masih belum tahu ya mau diapain ya, masih normal banget lah. Mungkin nanti teman-teman lihat di IG saya aja kayak gimana. Itu jadinya sih udah begitu. Inspirasinya dari ya akhir-akhir ini suka nonton UFC kan, yang berantem itu ya, banyak yang tokoh-tokoh yang saya suka ada brewok-brewoknya, dan saya pikir asik ya kalau punya brewok bisa dimainkan gitu, bisa dibentuk begini, bentuk begitu gitu. Dan dari dulu kan saya rambutnya selalu poni di sini gitu, sampai nggak bisa mau ganti gaya rambut jadi pendek pun juga agak susah ya, karena kan udah iya, jadi susah gitu. Jadi harus dibenerin ininya dulu, baru ntar kalau rambut mau diapain, brewok diapain tuh ada banyak 1001 style gitu kali ya gitu. Mau gondrong lagi sih, jadi ini nanti mungkin ya sebulan lagi lah, itu yang sesuai yang saya mau gitu.